Halo, perkenalkan saya Nedia, Ketua Gampiri Interaksi Lestari. Berikut rancangan proposal pengajuan program inkubasi LPDB tahun 2025. Gampiri Interaksi Lestari merupakan wadah gotong royong orang muda untuk membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan ekonomi restoratif di Kabupaten Sigi melalui pemberdayaan, pengembangan koperasi, UMKM, wirausaha, dan juga kelompok usaha lainnya. Kenapa Gampiri hadir? Berdasarkan filosofinya, Gampiri merupakan lumbung pangan yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk dapat menyimpan bahan pangannya. Harapannya melalui Gampiri saat ini dapat menjadi lumbung wirausaha, lumbung ilmu, dan lumbung kreativitas bagi orang muda, bagi koperasi, bagi wirausaha lainnya, bagi UMKM untuk dapat mengekspresikan dirinya menjadi versi terbaiknya untuk mendorong daerah lebih maju dan berkembang. Visi kami menjadi lembaga inkubator ke depan yang mendorong inovasi dan pengembangan produk hilirisasi berbasis alam dan berkelanjutan untuk melindungi 70% hutan yang ada di Kabupaten Sigi serta menciptakan dampak positif bagi ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Misi kami yang pertama adalah mengembangkan dan memfasilitasi program inkubasi yang mendukung pengusaha lokal dalam menciptakan produk hilirisasi berbasis sumber daya alam yang ramah lingkungan. Yang kedua, mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui praktik-praktik inovatif yang memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat setempat. Yang ketiga, melindungi dan melestarikan hutan di Kabupaten Sigi melalui kolaborasi dan pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan dan pengembangan produk. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bahan integral dari tumbuhan ekonomi dan inklusivitas dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, membina hubungan erat yang kuat antara komunitas lokal, pemerintah, serta sektor swasta untuk menciptakan sinergi dalam perlindungan hutan dan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Masalah saat ini, kenapa Gampiri hadir? Karena yang pertama, kami melihat dari sisi sosial, banyak sekali orang muda yang kurang mendapatkan ruang dalam mengeksplorasi dan menampilkan kreativitas terbaiknya dalam ruang sosial. Permasalahan yang kedua kami temukan, banyak sekali hasil hutan bukan kayu yang kurang termanfaatkan dengan baik, serta banyaknya pelaku usaha, koperasi, UMKM, serta wirausaha yang kurang mendapatkan pendampingan yang berkelanjutan dalam kebutuhan mereka untuk menunjang produktivitas produk lokal lestari. Berdasarkan masalah tersebut, Gampiri hadir untuk menjadi solusi bagi permasalahan orang muda maupun koperasi, UMKM, serta wirausaha tersebut. Kami memberikan solusi, harapannya dengan adanya Gampiri Interaksi Lestari sebagai sentra inkubasi daerah akan mendorong inovasi produk berbasis alam melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, kemudian melindungi dan melestarikan hutan di Kabupaten Sigi sebagai paru-paru dunia. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi. Kemudian yang keempat, mendukung pembangunan ekonomi hijau. Yang kelima, mengurangi dampak lingkungan negatif dengan cara bangun prinsip pelestarian usaha lestari bagi koperasi, wirausaha, dan pelaku UMKM. Modal utama yang kami miliki merupakan RPJMD Kabupaten Sigi tahun 2021 sampai 2026. Lalu kami memiliki visi Sigi Hijau, Perda LP2B, serta deklarasi Kabupaten Lestari. Aktivitas apa saja yang kami lakukan? Kami memiliki wadah perkumpulan orang muda komunitas sehingga bisa melakukan eksplorasi terhadap ide-ide kreatif orang muda yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya, serta program unggulan kami yang merupakan Gampiri Inkubasi Usaha Lestari yang dikenal dengan GIAT. Apa program GIAT itu? GIAT adalah Gampiri Inkubasi Usaha Lestari atau program inkubasi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memberikan pendampingan, pembinaan, akses pasar, serta pendanaan kepada koperasi, UMKM, dan wirausaha yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Bisnis model yang kami gunakan, yang pertama adalah customer segment.
Target kami adalah koperasi, UMKM lokal, kelompok tani, BUMDes, dan lembaga lainnya, mitra strategis, serta konsumen akhir dari pasar lokal maupun internasional. Nilai yang kami miliki adalah pengembangan kapasitas, akses pasar, inovasi produk berbasis alam, pemberdayaan wanita, serta keberlanjutan melalui praktik baik untuk melindungi 70% hutan yang ada di Kabupaten Sigi. Channel kami melalui media sosial, melalui offline dalam pameran produk lokal, jaringan distribusi kemitraan, dan kolaborasi kemitraan lainnya. Kami memiliki customer relationship, yaitu pemerintah, daerah, dan juga mitra kolaborasi lainnya. Aktivitas yang kami lakukan adalah pelatihan dan workshop, bootcamp, kurasi produk, networking, akses pemasaran, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian, key partnership atau kemitraan utama kami adalah pemerintah daerah, buyer, enabler, organisasi lingkungan, investor, serta pihak akademisi. Revenue stream kami atau sumber pendapatan bersumber dari biaya program, biaya kemitraan strategis, penjualan produk lokal lestari lainnya, serta cost structure yang kami miliki berdasar dari biaya pelatihan dan pendampingan, pengembangan platform digital dan promosi, biaya operasional, fasilitasi dan alat produksi, pemasaran, serta gaji operasional sumber daya yang kami miliki. Kami memiliki unique value proposition karena program inkubasi yang kami lakukan, yang pertama melalui pendekatan produk berbasis alam. Yang kedua, kami fokus untuk melakukan inovasi produk turunan yang berkelanjutan. Yang ketiga, kami turut mendorong kesetaraan gender dan juga pemberdayaan orang muda lokal. Yang keempat, kami mendorong kolaborasi dan juga jejaring pasar serta kemitraan yang modern. Yang kelima, kami melakukan pendampingan kepada koperasi, UMKM, wirausaha secara holistik dan membangun ekonomi sistem yang berkelanjutan dan juga restoratif untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan juga penjagaan lingkungan. Selanjutnya, program yang kami lakukan turut membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan juga restoratif untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan juga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan juga pemberdayaan sosial dan juga lingkungan. Program yang kami jalankan juga disesuaikan dengan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang ada di daerah. Kemudian, kurikulum dari program inkubasi yang kami lakukan dalam pemberian modul peningkatan kapasitas, kami juga memasukkan adanya akses administrasi pendaftaran dan pengajuan proposal dalam LPDB untuk nantinya dapat didorong tenan koperasi tersebut yang kami lakukan inkubasinya untuk dapat mengakses pendanaan LPDB melalui program inkubasi usaha lestari Giat 2025 nantinya. Berikut gambar ruang kerja kami. Ini adalah kantor yang kami gunakan bersama. Saat ini kantor tersebut memiliki 3 titik ruangan. Yang pertama ruangan meeting, yang ketiga ruangan gudang, kemudian ada ruang kerja bersama, serta untuk pelaksanaan workshop kami berkolaborasi bersama Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi UMKM Kabupaten Sigi untuk menggunakan aula mereka sebagai ruang workshop kami. Berikut adalah mitra kolaborasi serta mitra potensial yang sudah masuk dalam kemitraan program Gampiri Inkubasi Usaha Lestari selama 2 tahun terakhir. Kami memiliki mitra BPM baik lokal maupun nasional yang terdiri dari Horeca, hotel, restoran, dan kafe, lembaga pendanaan perbankan, investor, serta juga retail modern lainnya. Tak lupa juga ada pendukungan dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah untuk menunjang segala kebutuhan dalam program inkubasi yang kami lakukan, baik dari sisi legalitas, perizinan, dan juga pengembangan program lainnya. Tahapan SOP program Giat kami adalah yang pertama, Gampiri Interaksi Lestari akan memetakan calon tenan yang akan diinkubasi.
Setelah dipetakan, selanjutnya akan mengadakan kick-off atau sosialisasi terkait penyelenggaraan inkubasi. Kemudian yang kedua, akan dilakukan pendaftaran secara terbuka, secara online maupun offline melalui instansi terkait. Setelah melakukan pendaftaran yang akan dibuka kurang lebih 1 bulan, kemudian calon pendaftar akan mengikuti kurasi melalui tahapan interview. Tenan yang dinyatakan lolos berdasarkan 21 butir indikator yang sudah kami susun akan mengikuti tahapan bootcamp yang dilakukan selama 2 hari, di mana 2 hari tersebut Tenan akan memetakan berbagai masalah dan juga harapan yang akan mereka tuju dalam program inkubasi ini. Setelahnya Tenan akan mengikuti tahapan kelas inkubasi, kelas giat, di mana nantinya akan diberikan sebanyak 17 modul peningkatan kapasitas. Kemudian setelahnya akan mengikuti coaching dan mentoring untuk penyusunan dokumen bisnis. Kemudian setelah itu Tenan akan dilakukan visitasi. Setelahnya akan dilakukan lagi lokakarya dan juga pra-pitching untuk melatih public speaking dan juga pengetahuan Tenan. Setelah itu Tenan akan menyusun kampanye profilnya untuk menjadi modal utama Tenan dalam melakukan pengembangan usahanya. Setelah itu Tenan akan siap untuk melakukan pitching dan juga berjejaring dalam business and partnership matching. Tenan yang akan telah selesai mengikuti business and partnership matching nantinya akan dipetakan tindak lanjutnya melalui potensi-potensi yang mereka dapatkan dalam proses jejaring, dan Tenan tersebut dinyatakan akan lulus dalam mengikuti proses inkubasi yang dilakukan oleh Gampiri Interaksi Lestari. Harapannya Tenan akan mendapatkan akses pendanaan, pengembangan usaha, serta pemasaran lainnya. Kemudian, setelah Tenan dinyatakan lulus, Tenan tetap akan dilakukan pendampingan selama kurang lebih 2 tahun untuk mendorong mereka lebih mandiri ke depannya. Selanjutnya, SOP untuk seleksi pendamping Tenan. Tim Gampiri Interaksi Lestari akan membuka informasi secara umum melalui media sosial terkait peluang pendaftaran pendamping Tenan bagi calon Tenan. Kemudian, pendaftar akan dilakukan seleksi. Bagi pendaftar yang memenuhi kriteria, tim Gampiri Interaksi Lestari akan mengirimkan surat penawaran kepada calon pendamping Tenan. Kemudian calon pendamping Tenan akan menerima pemberkasan tersebut. Selanjutnya akan menandatangani program kerjasama sebagai pendamping Tenan dan juga akan dilakukan proses pendampingan selama berjalannya program inkubasi tersebut. Untuk SOP kemitraan, tim Gampiri Interaksi Lestari akan memetakan calon mitra potensial yang akan diajak untuk terlibat. Kemudian selanjutnya, dari pemetaan mitra tersebut akan dilakukan identifikasi kebutuhan dan peluang kemitraan lainnya. Setelah itu akan dilakukan audiensi bersama mitra terkait. Kemudian akan dilakukan penandatanganan kerjasama untuk terlibat dalam mitra potensial yang akan dihubungkan ke Tenan inkubasi yang kami miliki. Terkait dengan SOP keuangan, tim Gampiri Interaksi akan menyusun rencana anggaran biaya. Kemudian, jika sudah disetujui, akan melakukan kegiatan berdasarkan rencana yang telah disusun. Kemudian akan melakukan pencatatan keuangan dan juga melakukan laporan keuangan, serta dilaporkan evaluasi rapat secara berkala kepada seluruh anggota dan juga tim Gampiri Interaksi untuk lebih terbuka dan secara efisien. Berikut kebutuhan rancangan anggaran belanja dalam program LPDB tahun 2025 mendatang. Total biaya yang kami butuhkan adalah senilai Rp315.500.000 dalam pelaksanaan program inkubasi LPDB tahun 2025. Dalam pelaksanaan program inkubasi, kami sudah memiliki total tenan sebanyak 45, yang dimana mencakup 2 koperasi di dalamnya, serta BUMDes dan juga UMKM yang sudah mendapatkan pengembangan dan peningkatan kapasitas, serta akses permodalan dan juga akses pemasaran lainnya.
Selain itu, kami sudah memfasilitasi akses legalitas dan perizinan seperti sertifikat halal, PIRT, dan juga hak merek serta pendaftaran fasilitasi NPWP dan juga BPJS Tenaga-Kerjaan bagi koperasi dan anggotanya serta UMKM dan juga wirausaha. Pada tahun ini di 2024, kami baru saja mendapatkan capaian dengan mendapatkan sebagai pemenang tingkat provinsi dalam program Satu Indonesia Awards 2024 oleh PT Astra. Proses yang kami lalui memang masih sangat awal, masih sangat baru. Namun besar harapan yang kami lakukan ini dapat disupport dan didukung oleh pemerintah pusat melalui LPDB yang harapannya dapat membangkitkan koperasi khususnya di wilayah Sulawesi Tengah dan juga terkhususnya lagi di Kabupaten Sigi, sehingga koperasi dapat mendapatkan ruang untuk dapat berkembang, maju, pesat, dan juga bisa memberikan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi di daerah, khususnya di Kabupaten Sigi. Semoga dengan presentasi yang kami berikan ini, pihak LPDB dapat memberikan ruang untuk kami bersama-sama berkolaborasi bersama dengan seluruh pemerintah dan juga kelembagaan lainnya yang terkait untuk dapat melaksanakan program inkubasi koperasi LPDB tahun 2025 mendatang. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk permohonan rancangan program inkubasi LPDB tahun 2025 mendatang. Semoga kami bisa diberikan kesempatan untuk dapat melakukan inkubasi kepada koperasi di tahun 2025 untuk terciptanya gotong royong sebagaimana mimpi koperasi tersebut.